Bab 6131, mereka semua akan mati. Tangan Wu Lingyun masih membeku di udara, mempertahankan posisi seolah-olah merobek pakaian Chen Wanxing. Saat itu, wajahnya tidak lagi bisa digambarkan sebagai pucat, warnanya abu-abu pucat seperti mayat yang seolah memancar dari tulang-tulangnya. Bibirnya bergetar, dan giginya bergemeletuk, mengeluarkan suara berdecak. Dev berdiri di sana dengan tenang, menatap sekelompok pengejar di hadapannya. Ketenangan itu bukanlah kepura-puraan, bukan pula penekanan amarah, melainkan ketenangan yang tulus dan sepenuh hati, seperti mengamati seekor semut merayap di bawah kaki tanpa merasakan sedikit pun gejolak di hati, karena semut itu sama sekali tidak sebanding dengan amarah yang ditimbulkan. Namun justru ketenangan inilah yang membuat Wu Lingyun merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak takut akan kemarahan Dev, maupun gigi terkatup dan kutukan Dev, bahkan tidak takut akan upaya Dev yang panik untuk melawannya sampai mati. Setidaknya Dev masih seorang manusia, masih memiliki kelemahan, dan masih bisa mengatasi kesulitan. Namun Dev di hadapan saya terlalu pendiam. Dia sangat pendiam, tidak seperti pria yang akan menyaksikan wanitanya dipermalukan. Dia sangat pendiam sehingga tampak seperti bukan manusia hidup. Dev, kau tidak boleh melakukan hal yang gegabah. Wu Lingyun secara naluriah mundur selangkah, suaranya bergetar, aku memiliki keluarga Wu di belakangku. Kuil ilahi, jika kau berani menyentuhku, seluruh surga ke-14 tidak akan membiarkanmu lolos. Dev akhirnya mengambil langkah. Dia sedikit menoleh, pandangannya tertuju pada wajah Wu Lingyun. Hanya satu tatapan itu saja. Hanya dengan sekali pandang, Wu Lingyun merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya hingga ke puncak kepalanya, seolah-olah sedang ditatap oleh binatang buas purba, dan seluruh darah di tubuhnya membeku saat itu juga. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi mendapati tenggorokannya dicengkeram erat oleh tangan tak terlihat, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dev mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah para penjaga di belakangnya yang sedang menahan Chen Wanxing. Para penjaga sudah ketakutan. Ketika mereka melihat Dev melihat ke arah mereka, mereka seperti kucing yang ekornya terinjak. Mereka tiba-tiba melepaskan pegangan dan mundur dengan tergesa-gesa, berharap bisa menghilang ke dalam tanah dan segera melarikan diri. Chen Wanxing mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Ia ambruk ke tanah, pakaiannya robek, rambutnya acak-acakan, air mata mengaburkan pandangannya. Ia hanya bisa mengangkat kepalanya dan menatap kosong punggung tinggi dan tegak di depannya. Angka tersebut persis sama seperti 3 hari yang lalu di kediaman Chen. Tidak, sekarang sudah berbeda. Beberapa hari yang lalu, ketika Dev meninggalkan kediaman Chen, ia dipenuhi luka dan tampak sangat berantakan. Ia telah dikejar dan sedang dalam pelarian. Pada saat itu, dia berdiri di sana, dan meskipun tidak ada jejak auranya yang terpancar darinya, dia memancarkan keagungan yang tak terlukiskan dan rasa penindasan yang membuat orang ingin berlutut dan menyembah. Dev akhirnya berbalik. Dia menatap Chen Wanxing, pakaiannya yang compang-camping, bekas air mata di wajahnya, dan bekas merah di lehernya yang ditinggalkan oleh Wu Lingyun ketika dia mencabik-cabiknya. Tatapannya tetap tenang. Namun pada saat itu juga, Chen Wanxing dengan jelas melihat sekilas rasa dingin yang ekstrim di kedalaman mata itu, yang setenang kolam yang dalam. Rasa dingin itu bukan berasal dari dunia ini. Itu adalah es dari neraka terdalam. Dev tidak berbicara, tetapi hanya mengangkat tangannya, melepas jubah luarnya, dan dengan lembut menyelimuti Chen Wanxing, menutupi pakaiannya yang compang-camping dan kulitnya yang terbuka. Gerakannya sangat ringan dan lembut, seolah-olah dia takut menyakitinya. Air mata Chen Wanxing kembali menggenang. Dev gumamnya, suaranya serak, dipenuhi keluhan dan kerinduan yang tak berujung. Dev mengulurkan tangan dan dengan lembut mengusap pipinya, menyeka air matanya. Gerakan itu sangat lembut, sangat kontras dengan sikap dingin yang ditunjukkannya beberapa saat sebelumnya. Nona Chen, saya sangat menyesal Anda telah menderita. Suaranya sangat lembut, serahkan sisanya padaku. Dia menegakkan tubuh dan berbalik. Kelembutan di wajahnya perlahan memudar. Sebaliknya, yang ada adalah ketenangan yang luar biasa. Dia menatap sekelompok pengejar di depannya, dan Wu Lingyun, yang telah mundur ke belakang kerumunan, lalu berbicara dengan tenang. Kalian semua pantas mati. 5 kata, semuanya berjalan tanpa kejadian berarti, tanpa gejolak emosi apapun. Namun, begitu kelima kata itu terucap, semua orang yang hadir merasakan tekanan tak terlihat turun dari langit, membuat mereka sulit bernapas. Salah satu penjaga prajurit akhirnya menyerah. Bunuh dia, bunuh dia. Dia meraung dengan suara serak, dia sendirian. Kita begitu banyak, apa yang kita takutkan? Mari kita serang bersama dan bunuh dia. Didorong olehnya, lebih dari selusin penjaga dan tentara akhirnya mengumpulkan keberanian mereka dan menyerbu ke arah Dev dengan raungan. Pedang berkelebat dan sihir mengamuk. Saat Dev memperhatikan sosok-sosok yang bergegas mendekatinya, sudut-sudut mulutnya sedikit terangkat, membentuk senyum yang bukan senyum maupun cemberut. Lalu, dia mengangkat tangannya. Dia hanya mengangkat tangannya dengan santai, tanpa membuat segel tangan apapun, tanpa mengumpulkan kekuatan apapun, dan bahkan tanpa fluktuasi energi spiritual apapun. Dia hanya mengangkat tangannya. Boom! Bunyi gedebuk yang teredam. Selusin atau lebih penjaga yang menyerbu di garis depan seolah-olah dihantam langsung oleh gunung tak terlihat. Mereka semua terlempar ke belakang, memuntahkan darah di udara, tulang rusuk mereka hancur, tendon dan pembuluh darah mereka putus, dan mereka sudah tak bernyawa saat mendarat. Satu langkah. Tidak, itu bahkan tidak bisa dianggap sebagai satu gerakan pun. Itu hanya sekadar mengangkat tangan. Lebih dari selusin orang tewas semuanya. Para pengejar yang tersisa benar-benar tercengang.
Kekuatan seperti apa ini? Taktik macam apa ini? Mereka bahkan tidak melihat Dev bergerak, juga tidak melihat adanya kebocoran energi spiritual, dan teman-teman mereka sudah mati. Benar-benar mati. Puncak peringkat ketiga alam abadi atas. Tidak, itu tidak benar, aura yang terpancar darinya. Ini, seorang prajurit kuil tiba-tiba berteriak kaget, suaranya bergetar. Meskipun dia bukan seorang guru besar, dia telah bekerja di kuil selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak orang berpengaruh. Namun saat ini, Dev tidak memberinya perasaan kekuatan, melainkan teror. Teror yang berasal dari tingkat kehidupan, dari kedalaman darah seseorang. Seolah-olah orang yang berdiri di hadapan mereka bukanlah manusia, melainkan seekor naga. Tidak, itu lebih menakutkan daripada naga. Dialah Kaisar Naga. Dev tidak memberi mereka waktu lebih banyak untuk bereaksi. Dia melangkah maju. Langkah ini, meskipun tampak lambat, mengakibatkan dia sudah berada di tengah kerumunan saat mendarat. Bab 6132, hanya itu. Para penjaga dan tentara bahkan tidak sempat bereaksi, mereka hanya melihat kilatan cahaya keemasan sebelum kehilangan kesadaran. Dev tidak menggunakan gerakan-gerakan mewah atau melepaskan sihir yang mengguncang bumi. Dengan tamparan asal-asalan, seseorang jatuh, dengan lambaian asal-asalan, seseorang terlempar ke udara, dengan jari asal-asalan, dahi seseorang meledak. Setiap kali terjadi pemogokan, seseorang akan jatuh. Setiap kali mereka jatuh, itu adalah kematian yang mutlak dan total, tanpa kesempatan untuk berteriak sekalipun. Ia berjalan perlahan menembus kerumunan, seolah sedang berjalan-jalan di taman, pakaiannya berkibar, tak tersentuh debu. Kemanapun ia lewat, mayat-mayat berserakan di tanah dan darah mengalir seperti sungai. Dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk meminum setengah cangkir teh. Lebih dari 30 penjaga dan lebih dari 20 prajurit kuil tewas semuanya. Tidak ada satupun yang selamat. Dev berhenti di tempatnya, berdiri di tengah tumpukan mayat dan lautan darah, tubuhnya masih bersih, tanpa jejak darah sedikitpun. Dia mengangkat kepalanya dan memandang Wu Lingyun, yang meringkuk di sudut dinding gunung, gemetar ketakutan. Wu Lingyun tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Dia terjatuh ke tanah, kakinya basah kuyup dan mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Tuan muda keluarga Wu yang bermartabat, seorang jenius di peringkat ke-9 alam abadi atas, kini gemetar seperti anjing liar. Tidak, jangan mendekat. Dia memperhatikan Dev mendekat selangkah demi selangkah, berusaha mati-matian untuk mundur, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak punya tempat lagi untuk berlindung, karena dinding gunung yang dingin dan keras berada di belakangnya. Dev berhenti 3 langkah di depannya, menatapnya dari atas. Wu Lingyun. Dia berbicara, suaranya masih tenang, kau tahu apa? Sejak pertama kali aku melihatmu, aku mengira kau sampah. Wu Lingyun membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Dev melanjutkan, seorang immortal peringkat ke-9, putra sulung keluarga Wu, seorang bawahan istana ilahi, seorang jenius dari kota Yunxian. Hidupmu selalu berjalan mulus, kau memiliki semua yang kau inginkan, jadi kau berpikir semua orang harus berputar di sekitarmu dan semua wanita harus menjadi milikmu. Dia sedikit menunduk, menatap mata Wu Lingyun yang dipenuhi rasa takut, dan berkata, kata demi kata, tapi kau salah. Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa kau sentuh. Wu Lingyun gemetar seluruh tubuhnya, dan giginya bergemeletuk lebih hebat lagi. Dev, kau tidak bisa membunuhku, aku adalah pewaris tunggal keluarga Wu, ayahku adalah dewa sejati, jika kau membunuhku, dia tidak akan membiarkanmu pergi, dan kuil juga tidak akan membiarkanmu pergi, Dev tersenyum. Senyum itu mengandung sedikit ejekan. Wu Lingyun, menurutmu aku akan peduli dengan hal-hal ini? Dia menegakkan tubuhnya, mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan berkumpul di telapak tangannya. Wu Lingyun menatap cahaya keemasan itu, pupil matanya tiba-tiba menyempit, dan wajahnya menunjukkan keputusasaan yang mendalam. Tidak, dia berteriak, suaranya sangat nyaring dan menusuk telinga. Tepat ketika Dev hendak menyerang dengan telapak tangannya. Berhenti, teriakan dingin terdengar dari kejauhan. Segera setelah itu, 3 berkas cahaya merah gelap turun dari langit, mendarat di antara Dev dan Wu Lingyun, menghalangi jalan Dev. Cahaya merah gelap itu menghilang, menampakkan 3 sosok. Pemimpin itu, dengan wajah pucat dan aura merah gelap yang menyeramkan terpancar darinya, tak lain adalah Long Mo. Di belakangnya berdiri Long Xing dan Long Sa. Ketiga utusan naga telah tiba. Long Mo menatap Dev, senyum dingin tersungging di sudut bibirnya. Dev, kita bertemu lagi. Kali ini, kau tidak bisa lolos. Dev menarik tangannya dan pandangannya tertuju pada Long Mo. 3 hari yang lalu, dia dikejar dan hampir terbunuh oleh 3 naga iblis ini. 3 hari kemudian, sudut-sudut mulutnya sedikit terangkat. Berlari. Dia mengulangi kata itu dengan pelan, lalu menggelengkan kepalanya. Siapa bilang aku akan melarikan diri? Long Mo terkejut. Dia menatap Dev dari atas ke bawah, lalu tiba-tiba mengerutkan kening. Kau, auramu. Dia menyadari bahwa aura Dev benar-benar berbeda dari 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu, Dev baru berada di puncak peringkat kedua alam abadi atas, dan dia dipukuli begitu parah sehingga dia tidak punya kesempatan untuk melawan balik. Namun kini, Dev memberinya perasaan bahwa dirinya tak terduga. Bahkan ada perasaan tertindas yang samar-samar yang membuat darahnya bergetar. Puncak peringkat ketiga alam abadi. Long Mo mencibir, menerobos dari puncak peringkat kedua ke puncak peringkat ketiga dalam 3 hari memang luar biasa. Tapi apakah menurutmu peningkatan sekecil itu membuatmu menjadi musuh kami? Di belakangnya, Long Xing dan Long Sa juga melangkah maju bersamaan, membentuk segitiga yang mengelilingi Dev di tengah. Long Mo menatap Dev, matanya dipenuhi keserakahan. Dev, serahkan garis keturunan naga emasmu, dan aku bisa memberimu kematian yang cepat.
Jika tidak, dia tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi ancamannya sudah sangat jelas. Dev menatapnya dengan tenang, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum itu persis sama seperti saat dia menatap Wu Lingyun sebelumnya. Bunyinya samar, dengan sedikit nada sarkasme. Long Mo, tahukah kau, 3 hari yang lalu ketika kau mengejarku, aku bukanlah tandinganmu, katanya perlahan. Tapi hari ini, dia berhenti sejenak, mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan mengembun di telapak tangannya. Cahaya keemasan itu menyilaukan dan memancarkan tekanan yang mencekik. Hari ini, kalian bertiga tak lebih dari 3 semut di mataku. Ekspresi Long Mo berubah, lalu dia mencibir, sombong. Dia melambaikan tangannya, dan Long Xing serta Long Sa menyerang secara bersamaan. 3 pancaran cahaya merah gelap, membawa energi iblis yang sangat kuat, melesat ke arah Dev. Dev tidak bergerak, dia bahkan tidak berusaha menghindar. Dia berdiri di sana dengan tenang, membiarkan ketiga serangan itu, yang cukup kuat untuk membelah gunung dan menghancurkan bebatuan, menghantamnya. Boom, suara gemuruh yang memekakkan telinga mengguncang langit, dan asap serta debu memenuhi udara. Bibir Long Mo melengkung membentuk senyum puas bodoh, menghadapi kekuatan penuh kami bertiga secara langsung, meskipun kau adalah seorang immortal sejati. Kata-katanya tersangkut di tenggorokannya sebelum dia selesai berbicara. Asap dan debu pun menghilang. Dev tetap berdiri di tempat yang sama, tanpa bergerak. Dia tidak memiliki satu pun luka di tubuhnya. Bahkan ujung bajunya pun tidak robek. Mata Long Mo hampir keluar dari rongganya. Ini, bagaimana ini mungkin? Dev mengangkat tangannya, menepuk-nepuk ringan debu yang sebenarnya tidak ada di jubahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya itu. Bab 6133, kakiku terasa lemas. Ekspresi Long Mo berubah total. Ia akhirnya menyadari bahwa Dev di hadapannya bukanlah orang yang sama dengan Dev yang dikejar dan melarikan diri dalam keadaan menyedihkan 3 hari yang lalu. Bukan karena peningkatan tingkat kultivasi, tetapi karena aura itu yang membuat darahnya pun bergetar. Itulah aura penindasan dari garis keturunan Kaisar Naga. 3 hari yang lalu, Dev terluka parah dan kekuatan spiritualnya ditekan, sehingga ia tidak dapat melepaskan kekuatan sejati dari garis keturunannya. Namun hari ini, lukanya telah sembuh, kalung penyangga lehernya telah dilepas, dan garis keturunannya telah sepenuhnya bangkit. Saat ini, Dev adalah Kaisar Naga yang sebenarnya. Perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di hati Long Mo, dan tanpa sadar dia mundur selangkah. Namun pada saat itu, Dev mengambil langkah. Dia melangkah maju. Di mata Long Mo, langkah ini seolah membalikkan seluruh dunia pada saat itu. Tekanan tak terlihat, seolah-olah itu adalah kekuatan nyata, menekan Long Mo dengan berat. Long Mo merasakan darah naga di tubuhnya membeku pada saat itu, kakinya lemas, dan dia hampir berlutut. Tidak, itu tidak mungkin. Dia bergumam, kau hanya seorang dewa abadi tingkat 3, bagaimana mungkin kau bisa? Dev tidak menjawab, dia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ringan ke arah Long Mo. Engah, seberkas cahaya keemasan keluar dari ujung jarinya. Cahaya keemasan itu tampak redup, tetapi saat dipancarkan, Long Mo merasakan kematian mendekat. Dia mencoba menghindar, tetapi mendapati tubuhnya membeku di tempat dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Cahaya keemasan menembus dahinya. Long Mo terdiam di tempatnya, ekspresinya membeku. Di antara alisnya, terdapat lubang kecil seukuran ibu jari, dari mana darah berwarna merah gelap mengalir. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bang! Tubuh itu jatuh ke tanah. Long Mo telah jatuh. Token Kaisar Naga perlahan terbang dari tubuh Long Mo ke tangan Dev. Dragon Punishment dan Dragon Fin yang tersisa benar-benar tercengang. Sebelum mereka sempat bereaksi terhadap apa yang telah terjadi, Long Mo sudah meninggal. Long Xing meraung dan berbalik untuk melarikan diri. Iblis naga mengikuti dari dekat di belakang. Namun mereka baru terbang kurang dari 10 zang ketika Dev muncul di hadapan mereka. Mengapa kamu berlari? Dev berkata dengan tenang, bukankah kau akan membunuhku untuk mengambil garis keturunanku? Keputusasaan terpancar di mata Long Xing. Dengan sekuat tenaga, dia meninju Dev. Dev tidak menghindar, bahkan tidak melawan. Dia hanya berdiri di sana, membiarkan pukulan itu mengenai dadanya. Bang! Tinju itu mendarat tepat di Dev. Dev tetap tak bergerak, tetapi tinju Long Xing terasa sakit sekali saat tulang jarinya hancur. Kau, tubuh fisikmu, mata Long Xing membelalak. Dev menatapnya dan berkata pelan, pil esensi naga yang diberikan Long Yuan kepadaku tidak hanya meningkatkan tingkat kultivasiku, tetapi juga menempa tubuh fisikku. Sekarang kekuatan fisikku setara dengan seorang dewa sejati. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut menepuk dahi Long Xing. Alis Long Xing mengerut, matanya langsung kehilangan fokus, dan tubuhnya jatuh dari udara. Melihat hal ini, Long Sa sangat terpukul. Ia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk, berulang kali bersujud, ampunilah aku. Yang mulia Kaisar Naga, ampunilah aku. Aku bersedia tunduk, aku bersedia menyerah. Dev menatapnya dari atas, matanya tenang. Penyerahan. Dia mengulangi dengan suara pelan, ketika kau berjanji setia kepada para iblis, pernahkah kau mempertimbangkan untuk tunduk kepada mereka? Long Sa gemetar seluruh tubuhnya dan tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dev tidak menatapnya lagi, tetapi hanya mengangkat tangannya dan menamparkan ke bawah. Engah, mayat Long Sa tergeletak di genangan darah. Ketiga naga iblis itu telah dimusnahkan. Dari awal hingga akhir, hanya dibutuhkan tidak lebih dari 10 tarikan napas. Dev berdiri di antara ketiga mayat itu, jubahnya masih bersih dan baru, tanpa setetes darah pun di atasnya. Dia berbalik dan menatap Wu Lingyun, yang meringkuk di sudut dinding gunung, ketakutan setengah mati. Namun saat itu, dia sedikit mengerutkan kening.
Wu Lingyun telah menghilang. Di tanah, hanya tersisa genangan air, bersama dengan jejak samar jimat teleportasi. Dev mendongak dan melihat sesosok figur berlari ketakutan di cakrawala yang jauh, menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Jimat teleportasi, kata Dev dengan tenang, secerca kekecewaan terpancar di matanya. Dia tidak mengejar mereka. Jimat teleportasi, setelah diaktifkan, dapat langsung memindahkan seseorang ribuan mil jauhnya. Mereka mustahil untuk ditangkap. Tapi itu tidak penting. Apakah Wu Lingyun terbunuh atau tidak, itu tidak ada bedanya. Dev mengalihkan pandangannya dan berbalik berjalan menuju Chen Wanxing. Chen Wanxing tetap tergeletak di tanah, benar-benar tak berdaya. Namun matanya tetap tertuju pada Dev, tak pernah berpaling sedetik pun. Dia telah melihat semua yang baru saja terjadi. Para penjaga yang telah mengejarnya selama 3 hari 3 malam semuanya dilenyapkan oleh Dev semudah menghancurkan semut. Dev membunuh ketiga naga iblis yang menakutkan itu hanya dalam 10 tarikan napas. Wu Lingyun, yang sangat menakutinya, begitu ketakutan oleh Dev sehingga ia mengompol dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Pria ini terlalu kuat. Ini bukan kekuatan dalam hal kultivasi, tetapi kekuatan yang berasal dari inti keberadaan seseorang, sesuatu yang melekat dalam diri. Kekuatan semacam itu membuat orang tunduk, menyembah, dan tergerak. Dev berjalan menghampirinya, berjongkok, dan menatapnya dengan lembut. Nona Chen, apakah Anda masih bisa berjalan? Chen Wanxing tersadar dari lamunannya, pipinya sedikit memerah. Dia menundukkan kepala dan berbisik, kakiku lemas. Dev tersenyum dan mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. Chen Wanxing berdiri, menyampirkan jubah luar Dev di pundaknya, dan bersandar padanya, merasa sangat nyaman. Dev. Dia berbisik, terima kasih. Dev menggelengkan kepalanya, jangan berterima kasih padaku. Maaf aku terlambat dan membuatmu menderita. Mata Chen Wanxing berkaca-kaca, dan dia hampir menangis lagi. Dev menepuk punggungnya dengan lembut dan berkata, ayo, aku akan mengantarmu ke suatu tempat. Chen Wanxing mengangguk, bersandar padanya, dan membiarkan dia menuntunnya ke kedalaman pegunungan. Di belakang mereka, mayat-mayat berserakan di tanah. Mayat ketiga naga iblis itu tergeletak tak bergerak di genangan darah. Di kejauhan, di kehampaan, sebuah pikiran samar, hampir tak terlihat, mengamati semua ini. Sesaat kemudian, pikiran itu perlahan menghilang. Bab 6134, kita akan membicarakannya setelah. Surga ke-14, di tempat tersembunyi. Di aula yang suram, sebuah lampu kehidupan berwarna merah gelap tiba-tiba meledak. Pria tua berjubah hitam yang menjaga lampu kehidupan tiba-tiba membuka matanya, dan ekspresinya berubah drastis. Lampu kehidupan Long Mo hancur berkeping-keping. Dia tiba-tiba berdiri dan bergegas masuk ke bagian terdalam aula utama. Di bagian terdalam aula utama, sesosok yang diselimuti kabut merah gelap perlahan membuka matanya. Itu adalah mata yang dingin, kejam, dan seperti iblis. Long Mo sudah mati. Tanya sosok itu, suaranya serak dan parau. Pria tua berjubah hitam itu berlutut dan berkata dengan suara gemetar, ya, lampu kehidupan Long Mo hancur, dan lampu kehidupan Long Xing dan Long Sa juga hancur. Ketiganya, binasa pada saat yang bersamaan. Aula itu diselimuti keheningan yang mencekam. Sesaat kemudian, sosok itu tertawa dingin. Menarik, garis keturunan Kaisar Naga itu lebih menarik dari yang kubayangkan. Dia berdiri, dan kabut merah gelap mengepul di sekelilingnya. Sampaikan perintah untuk mengintensifkan penyelidikan. Aku perlu tahu di mana garis keturunan Kaisar Naga itu bersembunyi. Ya, pria tua berjubah hitam itu menerima perintah tersebut dan pergi. Sosok itu menatap ke kejauhan, dengan kilatan keserakahan di matanya. Garis keturunan Kaisar Naga, kau milikku. Di luar lembah Tianlong, Dev memimpin Chen Wanxing melewati berbagai lapisan penghalang dan melangkah masuk ke tanah suci ras naga ini. Chen Wanxing menatap dengan tak percaya pada semua yang ada di hadapannya, aura naga emas yang memenuhi langit, istana berbentuk naga yang megah, dan naga raksasa yang berputar-putar dan terbang tinggi di kejauhan. Di mana aku? Dev menggenggam tangannya dan berkata dengan tenang, lembah Tianlong, tempat terpencil ras naga. Chen Wanxing tersentak. Naga, ras naga legendaris, apakah mereka benar-benar ada? Dia teringat akan 3 naga iblis dan kekuatan yang baru saja ditunjukkan Dev, dan tiba-tiba memahami banyak hal. Dev benar-benar seorang kaisar naga. Long Hao sudah menunggu di pintu masuk lembah bersama beberapa anggota klan naga. Setelah melihat Dev kembali bersama seorang wanita, mereka segera menghampirinya untuk menyambut. Yang mulia, siapakah ini? Dev berkata, temanku, carikan tempat tinggal untuknya, dan temukan juga obat-obatan penyembuh. Long Hao mengangguk cepat dan memerintahkan seseorang untuk membantu Chen Wanxing turun untuk beristirahat. Sebelum pergi, Chen Wanxing menoleh ke belakang untuk melihat Dev, matanya dipenuhi dengan emosi yang kompleks. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dev menatapnya dan tersenyum tipis, fokuslah pada penyembuhan lukamu dulu. Kita bisa membicarakannya nanti. Chen Wanxing mengangguk dan pergi bersama anggota klan naga. Dev berdiri di sana, memperhatikan sosoknya yang pergi, senyum di wajahnya perlahan memudar. Dia berbalik dan menatap Long Hao. Long Hao, panggil Long San. Aku ingin menanyakan sesuatu padanya. Long Hao segera menerima perintah tersebut. Sesaat kemudian, Long San bergegas mendekat. Yang mulia, Anda memanggil saya. Dev mengangguk, berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan tatapannya dalam. Long Mo sudah mati. Long Xing dan Long Sa juga sudah mati. Aku yang membunuh mereka. Mendengar itu, Long Zan awalnya terkejut, lalu wajahnya berseri-seri karena kegembiraan yang luar biasa. Yang mulia sangat perkasa.
Ketiga pengkhianat itu akhirnya telah dieksekusi. Dev melambaikan tangannya, ekspresinya tetap tenang. Prajurit naga, aku bertanya padamu, berapa banyak orang yang ada dalam garis keturunan naga iblis? Di mana benteng mereka? Long Zhan menahan senyumnya, berpikir sejenak, lalu berkata, Yang Mulia, saya tidak tahu jumlah pasti orang-orang dalam garis keturunan naga iblis. Tetapi setidaknya ada 3 hingga 500 orang, termasuk banyak ahli alam abadi sejati. Sarang mereka sangat tersembunyi. Saya telah menyelidiki selama bertahun-tahun, tetapi saya masih belum menemukan lokasi yang pasti. Dev terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang, saya mengerti. Long Zhan menatapnya, ragu sejenak, lalu berkata, Yang Mulia, Anda telah membunuh Long Mo dan 2 orang lainnya. Klan naga iblis pasti akan membalas dendam dengan sengit. Apa yang akan Anda lakukan? Dev berbalik dan memandang ke kejauhan. Cahaya senja dari matahari terbenam menyinarinya, memberinya kilauan kemasan. Pembalasan. Dia menyeringai tipis. Biarkan mereka datang. Long Zhan terkejut, lalu ekspresi kagum terpancar di matanya. Kaisar naga ini memang luar biasa. Oh, benar, kata Dev tiba-tiba, Wu Lingyun berhasil melarikan diri. Dia membawa jimat teleportasi, jadi aku tidak bisa mengejarnya. Long Zhan mengerutkan kening, Wu Lingyun. Dia tuan muda dari keluarga Wu. Dev mengangguk. Long Zhan berpikir sejenak dan berkata, Yang Mulia, keluarga Wu memiliki kekuatan yang cukup besar di kota Yunxian dan juga memiliki hubungan dengan kuil. Setelah Wu Lingyun melarikan diri kembali, dia pasti akan menambah masalah dan menghasut keluarga Wu dan kuil untuk berurusan dengan Anda. Haruskah saya mengirim seseorang? Dev mengangkat tangannya, menyela pembicaraan. Tidak perlu. Wu Lingyun sendirian tidak bisa menimbulkan masalah. Dia berhenti sejenak, lalu berkata dengan tenang, biarkan dia kembali dan menyebarkan berita itu. Sempurna, aku juga ingin melihat berapa banyak orang di 14 surga ini yang ingin membunuhku. Mendengar itu, Long Zhan terkejut. Apakah Yang Mulia sengaja mengundang musuh? Dia mendongak menatap Dev dan melihat bahwa di wajah muda itu, sama sekali tidak ada rasa takut, hanya aura arogan yang samar-samar memandang rendah dunia. Pada saat itu, Long Zhan tiba-tiba teringat akan Yang Mulia Kaisar Naga dari 10.000 tahun yang lalu. Kaisar Naga di masa lalu memiliki tatapan mata yang sama. Kemurahan hati yang luar biasa. Long Zhan menarik napas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam. Yang Mulia, saya bersedia mengikuti Anda melewati api dan air, tanpa ragu-ragu. Dev meliriknya dan mengangguk. Bangun, jaga Nona Chen baik-baik dulu untukku. Kita bisa membicarakan hal lain nanti. Ya, Long Zhan menerima perintah itu dan pergi. Bab 6135, Orang yang Salah Ditangkap. Malam di lembah Tianlong begitu sunyi sehingga Anda dapat mendengar bisikan angin melalui dedaunan. Langit yang gelap gulita tampak seperti dilukis dengan kuas raksasa, dan bahkan bintang-bintang pun tampak gentar oleh energi spiritual lembah ini, hanya berani memperlihatkan lingkaran cahaya yang samar. Bulan purnama yang terang, bulat seperti piring giok, menggantung tinggi di langit, cahayanya yang jernih memancar turun seperti air, dengan lembut menyelimuti seluruh lembah Tianlong. Cahaya bulan itu tidak sedingin dan setenang biasanya, sebaliknya, ia memancarkan cahaya redup dan berkilauan, yang melengkapi energi naga emas yang bergelora di atas lembah. Energi naga itu mengembun menjadi hantu-hantu naga emas kecil, yang melayang dan berputar di udara, kadang menukik ke bawah dan kadang naik ke atas. Sisik-sisiknya berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan di bawah sinar bulan, memancarkan raungan naga yang halus namun megah, seolah-olah menjaga alam rahasia ini. Dev duduk bersila di tepi tebing yang menjulang tinggi. Tepi tebing diselimuti kabut, dan di bawahnya terbentang jurang yang tak berdasar, namun ia duduk setenang batu, posturnya tegak seperti pohon pinus, matanya terpejam, dan auranya tenang dan dalam. Ia mengenakan jubah emas sederhana, terbuat dari brokat sisik naga yang dijahit khusus untuknya oleh klan naga. Jubah itu ringan, lembut, dan halus, dengan pola-pola halus yang mengalir di atasnya, menggemakan cahaya keemasan di sekitarnya. Pada saat itu, cahaya keemasan mengalir terus-menerus di sekelilingnya. Cahaya keemasan itu tidak diaktifkan secara sengaja, tetapi naik dan turun secara alami seperti bernapas. Dengan setiap aliran energi, auranya menjadi semakin padat, dan konsentrasi energi spiritual di sekitarnya meningkat tajam. Aura yang dipancarkannya beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat ia pertama kali memasuki lembah Tianlong 3 hari yang lalu. Meskipun tingkat kultivasinya tetap berada di puncak peringkat ketiga alam abadi atas tanpa tanda-tanda terobosan, Dev tahu dalam hatinya bahwa kekuatannya saat ini jauh melampaui kultivator lain pada tingkat yang sama. Namun, dalam beberapa hari terakhir, dia tidak terburu-buru untuk mengasingkan diri guna berlatih dan menembus peringkat keempat. Dia sedang menunggu 2 orang yang sangat penting. Dia sedang menunggu Chen Wanxing pulih dari cedera yang dialaminya. Diliputi luka dan dalam keadaan berantakan, Chen Wanxing tersandung memasuki lembah Tianlong, auranya kacau dan meridiannya rusak parah. Seandainya bukan karena pil penyembuhan ajaib dari ras naga, dan secerca energi naga emas yang dia transferkan kepadanya untuk melindungi meridian jantungnya, dia mungkin sudah kehilangan nyawanya. Dia sedang menunggu kabar dari Ming Li dan Liu Qianqian. Saya tidak tahu kemana kedua pria itu pergi. Dev mengerutkan kening hampir tak terlihat, secerca kekhawatiran merayap ke dalam hatinya. Ming Li sangat berpengalaman, sementara Liu Qianqian sangat teliti. Secara logis, jika keduanya bepergian bersama, mereka seharusnya mampu mengatasi masalah apapun yang mereka hadapi. Meskipun memiliki kekhawatiran, Dev tidak terlalu cemas. Cahaya keemasan di sekelilingnya berhenti sejenak, lalu kembali mengalir dengan stabil, dan keadaan pikirannya pun menjadi tenang. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki pelan dari belakang. Yang Mulia, suara Long Hao yang penuh hormat terdengar.
Ia adalah anggota inti dari garis keturunan naga surgawi, dengan tingkat kultivasi mencapai peringkat ke-9 alam abadi atas. Ia juga merupakan kultivator naga pertama yang tunduk kepada Dev setelah Dev memasuki lembah naga surgawi. Dev tidak menoleh, tetap dalam posisi meditasi bersila, dan bertanya dengan suara tenang, ada apa? Long Hao segera berhenti dan berdiri beberapa langkah di belakang Dev, membungkuk dengan hormat, Yang Mulia, para penjaga di pintu masuk lembah baru saja melaporkan bahwa mereka telah menangkap 2 kultivator manusia yang mencurigakan. Seorang pria dan seorang wanita, keduanya berada di peringkat ke-6 alam abadi menengah, tidak membawa identitas dan menolak untuk mengungkapkan asal-usul mereka. Mereka hanya mengintip-intip di luar lembah, bertingkah mencurigakan, seolah-olah mereka ingin menyelinap masuk ke lembah di bawah kegelapan malam. Para penjaga merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan maju untuk menghentikan mereka. Kedua pria itu mencoba melawan, tetapi para penjaga dengan mudah menundukkan mereka. Dev sedikit mengangkat alisnya, perlahan membuka matanya yang terpejam rapat, dan secerca kejutan terpancar di matanya. Bawa dia kemari. Suaranya tetap tenang, namun mengandung nada perintah yang tak terbantahkan. Aku ingin melihatnya sendiri. Baik, Yang Mulia. Long Hao dengan hormat menerima perintah itu, berbalik, dan segera pergi. Sesaat kemudian, terdengar langkah kaki yang berat. Beberapa penjaga naga yang mengenakan baju zirah perak mengawal 2 orang perlahan ke sisi Dev. Kedua orang yang ditawan itu diikat erat dengan rantai besi hitam tebal, yang juga dibalut dengan rune pembatas yang padat, menekan energi spiritual di dalam tubuh mereka. Keduanya masih menunjukkan tanda-tanda perkelahian yang jelas di tubuh mereka. Pria itu dipenuhi debu dan kotoran, rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh memar, dan pakaiannya compang camping. Rambut wanita itu acak-acakan, pakaiannya penuh lumpur, dan dia memiliki beberapa bekas luka dangkal di wajahnya serta tampak pucat. Namun ketika Dev melihat kedua wajah itu dengan jelas, dia langsung terkejut. Ming Li, Liu Qianqian, dia berbicara dengan lembut, nadanya mengandung sedikit nada menggoda yang hampir tak terlihat, serta kekhawatiran yang tersembunyi. Kedua pria yang terikat itu membeku saat mendengar suara yang familiar. Mereka berusaha mengangkat kepala, dan ketika melihat orang yang berdiri di depan mereka adalah Dev, orang yang selama ini mereka cari, mata mereka langsung membelalak. Tuan Dev, Tuan Muda Dev. Keduanya berseru serempak, suara mereka dipenuhi kegembiraan, kebahagiaan, dan kelegaan karena selamat dari situasi yang hampir celaka. Cepat, lepaskan. Dev melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, nadanya terdengar mendesak. Bab 6136, Kesulitan Tidur. Para penjaga naga itu tercengang, jelas tidak menyangka bahwa 2 kultivator manusia yang mereka tangkap sebenarnya adalah kenalan Yang Mulia. Mereka dengan cepat melangkah maju dan dengan hati-hati membuka rantai besi hitam yang mengikat kedua pria itu, serta melepaskan rune pembatas dari tubuh mereka. Begitu pembatasan itu dicabut, energi spiritual di dalam tubuh Ming Li langsung mulai beredar. Dia segera melepaskan diri dari ikatan para penjaga dan bergegas ke sisi Dev, mengamatinya dengan cermat dari kepala hingga kaki. Tuan Dev, kami telah mencari Anda di mana-mana. Ming Li berkata dengan gembira, kami menunggumu di tanah tandus berhari-hari dan bermalam-malam, menahan angin dan terik matahari, tanpa makanan hangat sekalipun, tetapi kau tidak pernah muncul. Kami mengira sesuatu telah terjadi padamu, bahwa kau telah ditangkap oleh kuil atau keluarga Wu, dan kami sangat khawatir. Dia berhenti sejenak, lalu menoleh ke belakang ke arah para penjaga naga, suaranya sedikit bergetar akibatnya, kami baru saja menemukan gunung ini, dan sebelum kami mendekati lembah, sekelompok naga tiba-tiba menyerbu keluar. Liu Qianqian perlahan melangkah maju, merapikan rambut dan pakaiannya yang acak-acakan, lalu membungkuk kepada Dev, Tuan Muda Dev, kami lega melihat Anda selamat dan sehat. Kami mengkhawatirkan Anda sepanjang perjalanan ke sini, takut sesuatu mungkin telah terjadi pada Anda. Melihat penampilan kedua pria yang berantakan itu, Dev merasakan kehangatan yang meluap di hatinya. Aku senang kalian semua baik-baik saja. Dev mengangguk pelan, nadanya lembut. Aku turut prihatin atas penderitaan yang kalian alami. Setelah jeda, Dev melanjutkan, ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Dia menunjuk ke Long Hao, yang masih membungkuk di sampingnya, dan berkata, ini Long Hao, anggota garis keturunan naga langit, yang kultivasinya berada di peringkat ke-9 alam abadi atas. Ini adalah lembah naga langit, tempat terpencil klan naga, dan juga tempat di mana saya tinggal sementara. Ming Li dan Liu Qianqian sama-sama tersentak, keterkejutan mereka semakin mendalam. Naga, ini sebenarnya adalah tempat tinggal terpencil para naga. Ternyata, ras naga legendaris itu benar-benar ada. Selain itu, Tuan Dev berhasil menemukan tempat tinggal di sini, dan Long Hao bahkan memperlakukannya dengan penuh hormat. Butuh beberapa saat bagi Ming Li untuk menenangkan diri dari keterkejutannya. Dia menatap Long Hao dengan senyum malu di wajahnya, dan dengan cepat menangkupkan tangannya sebagai salam, jadi ini Tuan Long Hao. Saya sangat tidak sopan tadi. Mohon maafkan saya, Tuan Long Hao. Liu Qianqian dengan cepat membungkuk sedikit kepada Long Hao, salam, Tuan Long Hao. Kami tadi bertindak gegabah. Mohon maafkan kami. Long Hao dengan cepat melambaikan tangannya, senyum rendah hati teruk di wajahnya, kalian berdua tidak perlu bersikap formal. Karena kalian adalah teman yang mulia, kalian adalah tamu kehormatan lembah naga surgawi saya. Yang mulia, Ming Li dan Liu Qianqian sama-sama terkejut. Mereka saling memandang, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan. Mereka menatap Dev lagi, mata mereka penuh pertanyaan. Dev melihat kebingungan dan keterkejutan di mata mereka, dan senyum tipis muncul di wajahnya, ini cerita panjang. Mari kita masuk ke lembah dulu dan aku akan menjelaskannya perlahan-lahan. Baik, Ming Li mengangguk cepat.
Liu Qianqian juga mengangguk sedikit dan tidak bertanya lagi. Long Hao dengan cepat melangkah maju dan membungkuk, berkata, Yang Mulia, silakan masuk, tamu terhormat. Saya telah menyiapkan kamar tamu dan makanan. Dev mengangguk sedikit dan berjalan di depan menuju lembah. Jauh di dalam lembah Tianlong, di sebuah halaman yang elegan. Chen Wanxing telah memulihkan diri di sini selama 3 hari. Pil penyembuhan klan naga benar-benar sesuai dengan reputasinya, dengan efek yang sangat ajaib. Setelah 3 hari, sebagian besar lukanya telah sembuh, dan energi spiritualnya telah pulih secara signifikan. Saat itu, dia sedang duduk di bangku batu di dekat jendela, mengenakan gaun putih polos, rambut hitamnya hanya diikat dengan pita putih. Wajahnya masih agak pucat, tetapi matanya jauh lebih cerah daripada 3 hari yang lalu. Namun, ada sedikit kesedihan dan kebingungan di matanya, serta jejak kebencian yang tak tersian embunyikan. Semua yang terjadi 3 hari lalu terus terputar ulang di benaknya seperti sebuah film. Tatapan mata sang ayah yang penuh penyesalan sebelum kematiannya, tangannya yang terkepal erat, dan dengan segenap kekuatan terakhirnya, ia memaksakan diri untuk mencari Dev dan meminta maaf kepadanya. Kata-kata, aku minta maaf padanya, aku salah, masih terngiang di telinganya, setiap kata menusuk hatinya. Tatapan tegas di mata para tetua saat mereka berguguran satu persatu mengungkapkan bagaimana mereka telah memberikan segalanya untuk melindungi diri mereka sendiri dan keluarga Chen, hanya untuk berakhir tergeletak dalam genangan darah, tubuh mereka tidak pernah terlihat lagi. Lalu ada Dev, sosok bak dewa yang tiba-tiba muncul saat aku berada dalam keadaan paling putus asa dan tak berdaya, berdiri di depanku dan melindungiku dari segala bahaya. Akankah Dev membantuku membalas dendam? Akankah dia memaafkan keluarga Chen? Kedua pertanyaan ini terus menghantui pikirannya, membuatnya gelisah dan tak bisa tidur. Bab 6137, Penampilan Dingin. Tepat saat itu, terdengar suara langkah kaki pelan dari luar pintu. Chen Wanxing tersadar dari lamunannya, kebingungan dan kesedihan di matanya langsung lenyap, digantikan oleh sedikit kewaspadaan dan keraguan. Dia dengan cepat menatap ke arah ambang pintu. Gerbang kayu menuju halaman didorong perlahan hingga terbuka, dan Dev masuk terlebih dahulu. Ia mengenakan jubah panjang berwarna emas, dengan postur tubuh tinggi dan tegak, wajah dingin dan tegas, serta aura yang terkendali, namun ia tetap memancarkan kehadiran yang mendominasi. Di belakangnya ada 2 orang asing, seorang pria dan seorang wanita. Dev. Chen Wanxing segera berdiri, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dev berjalan menghampirinya, berhenti, dan menatapnya dari atas ke bawah dengan saksama. Tatapannya lembut, kau terlihat jauh lebih baik. Sepertinya pil klan naga memang luar biasa dan tidak mengecewakanku. Chen Wanxing mengangguk pelan, pipinya sedikit memerah, dan berbisik, terima kasih, Dev. Jika bukan karenamu, aku takut. Aku sudah mati. Dev melambaikan tangannya dengan lembut, nadanya tenang, tidak perlu berterima kasih, aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Yang terpenting adalah kamu beristirahat dengan baik dan pulih secepat mungkin. Setelah terdiam sejenak, tatapan Chen Wanxing tertuju pada Ming Li dan Liu Qianqian, dengan sedikit keraguan di matanya, Dev, siapakah mereka berdua? Dev berbalik, menunjuk ke Ming Li dan Liu Qianqian di belakangnya, dan memperkenalkan mereka adalah teman-teman saya, Ming Li dan Liu Qianqian. Kami melarikan diri dari kota Yunxian bersama-sama dan sepakat untuk bertemu di Tanah Tandus. Namun, mereka mengalami beberapa masalah di perjalanan, yang menunda perjalanan mereka, dan mereka baru berhasil sampai di sini hari ini. Chen Wanxing sedikit terkejut, lalu dengan cepat menyadari apa yang sedang terjadi dan sedikit membungkuk kepada Ming Li dan Liu Qianqian, sambil berkata, salam, kalian berdua. Terima kasih telah menemani Dev sepanjang jalan, dan terima kasih telah datang untuk membantu. Ming Li dengan cepat melambaikan tangannya, senyum hangat teruk di wajahnya, Nona Chen, tidak perlu formalitas seperti itu. Saya adalah pelayan Tuan Dev. Anda dan Tuan Dev sudah menjadi rekan kultivasi, jadi saya harus memanggil Anda Nyonya. Kata-kata Ming Li membuat Chen Wanxing tersipu. Meskipun dia memang mengikuti Dev dalam kontes bela diri untuk menjadi istrinya dan pasangan kultivasi ganda, semua itu hanyalah untuk memanfaatkan Dev. Setelah Ming Li mengatakan itu, Chen Wanxing merasa sangat malu. Mereka berempat duduk bersama, dan Long Hao telah menyiapkan teh dan camilan yang diletakkan di atas meja batu. Setelah semua orang duduk, keheningan singkat menyelimuti halaman, dan suasana menjadi agak canggung. Dev meletakkan cangkir tehnya dan menatap Chen Wanxing, membaca pikirannya dan keraguannya. Ia berbicara dengan lembut, suaranya tenang, Nona Chen, jangan ragu untuk berbicara. Apapun masalahnya, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda jika saya bisa. Mendengar kata-kata Dev, tubuh Chen Wanxing sedikit bergetar, dan air mata langsung menggenang di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, menatap Dev dengan tatapan tegas, dan akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk berkata, Dev, aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu, dan aku juga ingin meminta bantuanmu. Silakan, kata Dev, menatapnya dengan mata lembut dan nada tenang. Chen Wanxing menarik napas dalam-dalam lagi, mencoba menenangkan emosinya, tetapi suaranya masih bergetar, dan air mata perlahan mengalir di pipinya. Tidak lama setelah kau meninggalkan keluarga Chen hari itu, orang-orang dari kuil pun tiba. Begitu mendengar kata kuil, Dev sedikit mengerutkan kening, auranya langsung menjadi lebih dingin, dan secerca rasa dingin terpancar di matanya. Chen Wanxing tidak menyadari perubahan sikap Dev. Ia tenggelam dalam kenangan pahitnya dan melanjutkan, Wu Lingyunlah yang mengkhianati kita. Setelah berhasil lolos darimu, dia segera pergi ke orang-orang di kuil dan menceritakan semuanya tentang waktumu bersama keluarga Chen. Dia memimpin para tetua kuil dan prajurit untuk mengepung seluruh keluarga Chen dan memaksa ayahku untuk menyerahkanmu.
Ayahku bilang kau sudah pergi dan tidak akan pernah kembali, tapi mereka tidak mempercayainya. Mereka memaksa masuk ke rumah keluarga Chen, ingin menggeledah rumah, dan ingin menangkapku, mengatakan mereka akan membawaku kembali dan menyiksaku untuk memaksaku memberitahu mereka di mana kau berada. Suaranya semakin bergetar, dan air matanya mengalir semakin deras. Ayahku melawan mereka untuk melindungiku dan untuk menjunjung tinggi martabat keluarga Chen. Keenam tetua dan ratusan pengawal dari keluarga Chen juga maju dan melawan mereka sampai mati. Namun orang-orang dari kuil itu terlalu kuat, dan dengan bantuan keluarga Wu, keluarga Chen kita sama sekali bukan tandingan mereka. Keenam tetua itu, masing-masing, berjuang dengan segenap kekuatan mereka untuk melindungiku dan menutupi pelarianku. Mereka semua gugur dalam pertempuran, kematian mereka tragis, dan jasad mereka tidak pernah ditemukan. Lalu ada para pengawal keluarga Chen, ratusan jumlahnya. Tak satu pun dari mereka mundur, tak satu pun menyerah, mereka semua berjuang sampai mati untuk melindungi keluarga Chen, dan pada akhirnya, mereka semua binasa. Dev tetap diam, auranya semakin dingin. Aura dingin yang hampir terasa nyata menyelimuti seluruh halaman, menyebabkan suhu turun beberapa derajat seketika. Mingli dan Liu Qianqian sama-sama gemetar, sedikit rasa takut terlihat di wajah mereka. Mereka belum pernah melihat Dev sedingin itu. Bab 6138, bersedia. Chen Wanxing mengangkat kepalanya, air mata mengaburkan pandangannya. Dia menatap Dev, matanya dipenuhi rasa sakit dan keputusasaan, suaranya tercekat oleh isak tangis, ayahku. Dia juga meninggal. Agar aku bisa melarikan diri dengan lancar dan menghalangi orang-orang dari kuil dan keluarga Wu, dia mengerahkan seluruh kekuatannya yang terakhir. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh seorang tetua kuil dengan satu pukulan telapak tangan. Sebelum meninggal, dia menggenggam tanganku erat-erat dan berkata kepadaku bahwa aku harus menemukanmu, bahwa aku harus meminta maaf kepadamu, bahwa aku harus memberitahumu. Bahwa dia menyesal, bahwa dia salah, bahwa dia terlalu serakah, bahwa dia seharusnya tidak bersekongkol melawanmu, bahwa dia seharusnya tidak menyakitimu. Aku mohon padamu, jika ada kesempatan, kau harus membantunya, membantu keluarga Chen, dan membalaskan dendam mereka. Setelah mengatakan itu, Chen Wanxing tak kuasa menahan diri lagi, menutupi wajahnya, dan menangis terseduh-seduh. Tangisan itu penuh kesedihan dan keputusasaan, memilukan, seolah-olah mencoba meluapkan semua rasa sakit dan keluhan di dalam hati. Mingli dan Liu Qianqian saling bertukar pandang, mata mereka memancarkan emosi yang kompleks. Mereka ingin mengucapkan beberapa kata penghiburan kepada Chen Wanxing, tetapi ketika kata-kata itu sampai di bibir mereka, mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya bisa menatapnya dengan tenang dan membiarkannya menangis. Dev menatapnya dengan tenang, melihat tangisannya dan rasa sakit serta keputusasaan di matanya, dan tetap diam untuk waktu yang lama. Tangisan di halaman itu berangsur-angsur mereda. Barulah ketika Mingli dan Liu Qianqian hendak angkat bicara dan mencoba membujuknya, ia akhirnya membuka mulutnya perlahan, "Nona Chen, apakah Anda membenci saya?" Mendengar kata-kata itu, Chen Wanxing sedikit gemetar, dan tangisannya langsung berhenti. Dia perlahan menurunkan tangannya, mengangkat kepalanya, dan menatap Dev dengan mata berkaca-kaca, tatapannya dipenuhi kebingungan dan keheranan. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, air mata masih mengalir di wajahnya, "Aku tidak membencimu. Aku tidak membencimu. Keluarga Chen lah yang telah berbuat salah padamu, ayahku, para tetua keluarga Chen lah, mereka terlalu serakah. Perbuatan jahat mereka terhadapmu dan tindakan mereka yang menyakitimu adalah kesalahan mereka, itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya membenci keluarga Wu, aku membenci kuil itu, aku membenci kekejaman dan kebrutalan mereka, aku membenci kenyataan bahwa mereka membunuh ayahku, membunuh semua orang di keluarga Chen-ku, aku membenci kenyataan bahwa mereka menghancurkan semua yang kumiliki." Suaranya mengandung sedikit tekad dan kebencian yang luar biasa. Dev terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum itu tipis, namun mengandung sedikit kelegaan dan kelembutan yang halus, seketika menghilangkan aura dingin di sekitarnya. "Sejujurnya, saya memang menyimpan rasa dendam terhadap keluarga Chen sebelumnya." Nada suaranya tenang, tanpa sedikit pun rasa dendam, "Kau telah bersekongkol melawanku, memborgolku, membatasi kebebasan pribadiku, dan bahkan ingin menyerahkanku ke kuil sebagai imbalan hadiah, dan menghukum matiku. Aku selalu mengingat hutang ini, dan tidak pernah melupakannya." Dia berhenti sejenak, pandangannya tertuju pada Chen Wanxing, tapi sekarang, seluruh keluarga Chen telah mati. Chen Tiangan telah mati, keenam tetua telah mati, dan ratusan pengawal telah mati. Mereka membayar hutang ini dengan nyawa mereka. Kematian menghapus semua hutang, ini adalah kebenaran abadi. Mereka telah membayar harganya dengan nyawa mereka, biarlah masa lalu berlalu. Chen Wanxing terstunet. Dia menatap Dev dengan mata lebar, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev akan dengan mudah memaafkan keluarga Chen dan orang-orang yang telah menyakitinya. "Dev," ia bergumam, suaranya tercekat karena emosi, dan air mata kembali menggenang di matanya. Namun kali ini, air mata itu bukanlah air mata kesedihan dan keputusasaan, melainkan air mata rasa syukur dan penghargaan. Dev melambaikan tangannya dengan ringan, nadanya acuh tak acuh namun tegas, namun, perseteruan antara keluarga Wu dan kuil tidak dapat diselesaikan semudah itu. Begitu selesai berbicara, dia perlahan berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggung, dan memandang ke kejauhan, ke arah kota Yunxian, kilatan dingin terpancar di matanya. "Wu Lingyun memimpin anak buahnya untuk memburumu. Keluarga Wu, bersekutu dengan kuil, menghancurkan keluarga Chen-ku. Hutang darah ini harus dibayar."
Suaranya tenang dan tegas, namun mengandung tekad yang tak terbantahkan, apapun yang mereka hutangkan kepada keluarga Chen, apapun yang mereka hutangkan kepada Chen Tiangang, apapun yang mereka hutangkan kepada 6 tetua, apapun yang mereka hutangkan kepada ratusan penjaga, dan apapun yang mereka hutangkan kepadamu, aku akan membuat mereka membayar semuanya. Tak seorang pun dari mereka akan lolos, dan aku tidak akan membiarkan satu pun dari mereka pergi. Chen Wanxing tiba-tiba mendongak, matanya dipenuhi rasa tidak percaya, air mata seketika mengaburkan pandangannya. Kau akan membantuku membalas dendam. Dev berbalik, menatapnya, dan tersenyum tipis, Nona Chen, Anda telah menempuh perjalanan jauh dan mempertaruhkan nyawa untuk datang menemui saya, bukankah itu tujuan Anda? Aku, Dev, bukanlah orang suci, tetapi aku tidak akan pernah tinggal diam dan menyaksikan teman-temanku ditindas dan keluarga mereka dibantai. Karena keluarga Wu dan Kuil berani bertindak, mereka harus siap menanggung konsekuensinya. Bibir Chen Wanxing bergetar, dan air mata kembali menggenang di matanya. Kali ini, itu adalah air mata emosi dan kegembiraan. Dia telah menunggu dan mendambakan begitu lama, dan akhirnya, seseorang bersedia membantunya membalas dendam. Ia tak mampu menahan diri lagi. Dengan bunyi gedebuk, ia menekuk lututnya dan berlutut di hadapan Dev, dahinya menempel erat di tanah. Dev, aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk membantuku membalas dendam. Suaranya tercekat karena emosi, mengandung sedikit tekad dan sentuhan permohonan yang rendah hati. Selama aku bisa membalas dendam, selama mereka membayar harganya, aku akan melakukan apa saja, bahkan menjadi budak mereka, bahkan memberikan nyawaku. Aku akan melakukannya dengan rela. Bab 6139, mereka semua adalah semut. Bangunlah dengan cepat. Dev dengan cepat melangkah maju, mengulurkan tangan dan dengan lembut membantunya berdiri, nadanya lembut dan menenangkan. Nona Chen, tidak perlu begitu. Aku sudah berjanji padamu, dan aku pasti akan melakukannya. Aku akan membantumu membalas dendam keluargamu dan membuat keluarga Wu serta Kuil membayar harga yang pantas mereka terima. Kau adalah satu-satunya keturunan keluarga Chen dan temanku, Dev. Melindungimu dan membantumu membalaskan dendam keluargamu adalah hal yang harus kulakukan. Tak perlu bersikap terlalu rendah hati. Dia menatap Chen Wanxing dengan tatapan tegas, jangan khawatir, aku akan membuat Wu Lingyun, Wu Lai, dan orang-orang dari kuil itu membayar kejahatan mereka dengan darah. Biarkan mereka membayar harga yang mahal atas perbuatan mereka, untuk menghibur ayahmu dan arwah semua anggota keluarga Chen yang telah meninggal. Chen Wanxing dibantu berdiri oleh Dev. Ia menatap Dev dengan mata penuh emosi dan rasa terima kasih, lalu mengangguk dengan penuh semangat. Air mata terus mengalir, tetapi dia tidak lagi bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dev berbalik, pandangannya tertuju pada Ming Li dan Liu Qianqian. Nada suaranya tenang, namun mengandung sedikit pertanyaan, apakah kalian berdua akan ikut denganku ke kota Yunxian untuk membantu Nona Chen membalas dendam, atau kalian akan tinggal di sini dan melanjutkan pemulihan? Perjalanan ke kota Yunxian ini pasti akan sangat berbahaya. Keluarga Wu dan Istana Ilahi tidak akan menyerah begitu saja. Tinggal di sini akan lebih aman. Ming Li segera berdiri, menepuk dadanya, dan menunjukkan senyum penuh tekad, kemanapun Tuan Dev pergi, aku akan ikut. Keluarga Wu dan kuil itu juga tidak lebih baik, aku sudah lama tidak menyukai mereka. Bagaimana mungkin aku melewatkan kesempatan ini untuk memberi mereka pelajaran? Lagi pula, hidupku sudah menjadi milik Tuan Dev. Kau ambil risiko, bagaimana mungkin aku bisa tetap berada di tempat yang aman dan menuai keuntungannya? Betapapun berbahayanya, aku akan pergi bersamamu, melewati api dan air, tanpa ragu. Liu Qianqian segera berdiri, mengangguk pelan, dan berkata dengan tatapan penuh tekad, Tuan Muda Dev, kami akan pergi bersama Anda. Betapapun berbahayanya perjalanan ini, kami tidak akan mundur. Kami akan selalu berada di sisimu dan membantumu melawan klan samurai dan kuil tersebut. Dev menatap mereka berdua, senyum tipis teruk di wajahnya, dan secerca kelegaan terlihat di matanya. Bagus. Dev mengangguk sedikit, nadanya tegas, kalau begitu, mari kita pergi ke kota Yunxian bersama-sama untuk membalaskan dendam Nona Chen dan membuat keluarga Wu dan Istana Ilahi membayar hutang darah mereka. Setelah berbicara, pandangannya kembali tertuju pada Chen Wanxing, nadanya lembut dan sedikit prihatin, Nona Chen, luka Anda belum sepenuhnya sembuh. Apakah Anda ingin beristirahat beberapa hari lagi sampai sembuh total sebelum kita berangkat? Saya baik-baik saja. Chen Wanxing berbicara cepat, nadanya tegas dan matanya penuh tekad. Dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, aku benar-benar baik-baik saja. Luka-lukaku hampir sembuh total, dan aku bisa bertarung seperti biasa sekarang. Lagi pula, aku mengenal lingkungan kota Yunxian, dan aku tahu lokasi keluarga Wu dan aula cabang kuil ilahi. Aku bisa memimpin jalan dan membantumu menemukan mereka lebih cepat, dan membantumu membalas dendam lebih cepat. Matanya tegas dan mantap, tanpa sedikit pun keraguan atau mundur. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dia tidak sabar untuk kembali ke kota Yunxian dan menemukan keluarga Wu dan orang-orang dari kuil itu. Melihat tekad dan keteguhan hati di matanya, Dev tahu bahwa seberapapun ia mencoba membujuknya, itu akan sia-sia. Dia mengangguk sedikit, tanpa berkata apa-apa lagi, baiklah. Kalau begitu, mari kita berangkat pagi-pagi besok ke kota Yunxian untuk membalas dendam. Bagus. Chen Wanxing, Ming Li, dan Liu Qianqian berbicara bersamaan, suara mereka tegas, mata mereka dipenuhi tekad dan harapan. Keheningan kembali menyelimuti halaman. Namun kali ini, keheningan itu terbebas dari rasa malu dan kesedihan seperti sebelumnya, sebaliknya, keheningan itu dipenuhi dengan ketegasan dan tekad, sebuah momentum yang siap dilepaskan. Keempatnya menatap ke kejauhan, ke arah kota Yunxian, mata mereka bersinar penuh tekad. Keesokan paginya, tepat saat langit mulai terang.
Secercah cahaya fajar menembus awan dan jatuh ke tanah lembah Tianlong, menghilangkan kegelapan malam dan membawa sentuhan kehangatan. Saat ini, di pintu masuk lembah Tianlong, 4 sosok telah sepenuhnya siap untuk meninggalkan lembah Tianlong dan melaju menuju kota Yunxian. Dev berjalan di depan, jubah emas panjangnya berkibar tertiup angin pagi. Pola sisik naga pada jubahnya berkilauan dengan cahaya keemasan yang menyilaukan dalam cahaya pagi, menggemakan cahaya keemasan lembut yang terpancar dari tubuhnya, membuatnya tampak sangat bercahaya. Ia berdiri tegak dan lurus seperti pohon pinus, dengan wajah dingin dan tegas serta mata tajam seperti elang. Auranya terkendali, namun ia tetap memancarkan aura arogansi yang mendominasi. Di belakangnya ada Chen Wanxing, Ming Li, dan Liu Qianqian. Hari ini, Chen Wanxing berganti pakaian mengenakan gaun putih polos, rambut hitamnya diikat sederhana, dan sebuah pedang panjang tergantung di pinggangnya. Bekas air mata dari kemarin telah hilang dari wajahnya, sebagai gantinya, ada kebencian dan tekad yang telah lama ditekan. Matanya dingin dan tajam saat dia menatap lekat-lekat ke arah kota Yunxian. Ming Li dan Liu Qianqian juga berganti pakaian yang disediakan oleh klan naga. Ming Li mengenakan jubah hitam panjang. Kelelahan dan penampilan lusuh kemarin telah hilang dari wajahnya. Sebaliknya, ia tampak bersemangat. Liu Qianqian mengenakan gaun biru muda, dengan sosok ramping, wajah cantik, mata cerah, dan sikap tenang. Meskipun keduanya hanya memiliki tingkat kultivasi tingkat 6 alam abadi atas, mereka tampak agak tidak berarti di hadapan Dev. Namun, berdiri di samping Dev, merasakan aura kuat dan mendominasi yang terpancar darinya, mereka entah kenapa merasa sangat percaya diri. Keempatnya melaju dengan kecepatan sangat tinggi, seperti 4 garis cahaya, menembus pegunungan dan hutan. Setelah berjalan sekitar 1 jam, keempatnya meninggalkan daerah lembah Tianlong dan tiba di hutan pegunungan yang sepi. Ming Li tak kuasa menahan diri untuk tidak mencondongkan tubuh ke depan, berjalan ke sisi Dev, merendahkan suaranya, dan dengan hati-hati bertanya, "Tuan Dev, apakah kita akan langsung kembali ke kota Yunxian begitu saja? Apakah kita tidak akan melakukan persiapan apapun? Aku dengar keluarga Wu memiliki pengaruh yang sangat besar di kota Yunxian, dan kepala keluarga, Wu Lai, adalah seorang ahli yang sangat kuat di tingkat pertama alam abadi sejati, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Keluarga Wu, bersama dengan puluhan ahli di alam abadi atas dan ratusan penjaga, adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Selain itu, kuil ini juga memiliki cabang di kota Yunxian. Cabang kuil tersebut memiliki 3 tetua, yang semuanya berada di peringkat ke-9 alam abadi atas, serta lebih dari 20 prajurit kuil, yang semuanya cukup kuat. Wajah Ming Li menunjukkan sedikit kekhawatiran, hanya ada 4 orang di antara kita. Meskipun kalian sangat kuat, bukankah terlalu berisiko menghadapi begitu banyak musuh yang tangguh? Dev tidak menoleh, mempertahankan langkahnya yang tenang tanpa melambat sedikitpun. Nada suaranya acuh tak acuh, namun mengandung sedikit sindiran dan kesombongan yang mendominasi petualangan. Sedikit lengkungan di bibirnya memperlihatkan senyum tipis, senyum yang mengandung sedikit kepercayaan diri dan sedikit penghinaan, seolah-olah di matanya keluarga Wu dan orang-orang di kuil itu tidak lebih dari semut, benar-benar rentan. Bab 6140, Ulang Tahun. Apakah menurutmu aku tipe orang yang suka mengambil risiko? Nada bicara Dev tenang, namun mengandung aura arogansi yang mendominasi. Saya, Dev, tidak pernah melakukan sesuatu tanpa yakin akan keberhasilannya. Jika aku tidak benar-benar yakin, aku tidak akan semudah itu setuju untuk membantu Nona Chen membalaskan dendamnya, apalagi dengan mudahnya membawa kalian semua ke kota Yunxian, hanya untuk berjalan langsung ke dalam perangkap mereka. Ming Li berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan tegas, nadanya mantap tidak. Tuan Dev tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak dia yakini. Sejak saya bertemu Tuan Dev hingga sekarang, semua yang telah dia lakukan selalu dilakukan dengan keyakinan mutlak, dan dia tidak pernah gagal. Kekhawatirannya sedikit berkurang. Dia tahu bahwa Dev selalu teliti dan tenang, jadi jika dia berani mengatakan itu, dia pasti benar-benar yakin. Dev tersenyum, senyum yang bahkan lebih percaya diri dan mendominasi. Kalau begitu, sudah diputuskan. Dia berhenti sejenak, nadanya masih tenang, namun mengandung aura arogansi yang mendominasi, seolah-olah keluarga Wu dan orang-orang di kuil itu sama sekali tidak berarti di matanya. Keluarga Wu hanyalah keluarga bangsawan lokal. Mereka sombong dan mendominasi, serta memandang rendah semua orang, hanya karena mereka memiliki kepala keluarga yang berada di tingkat pertama alam abadi sejati. Pria tua Wu Lai itu, meskipun dia adalah ahli alam abadi sejati tingkat 1, kekuatannya hanya mencapai ambang batas alam abadi sejati tingkat 1. Fondasinya tidak stabil dan tidak memadai. Dia sama sekali tidak bisa dianggap sebagai ahli sejati. Adapun para ahli di alam abadi atas keluarga Wu, sebagian besar dari mereka hanya berada di peringkat ke-7 atau ke-8 alam abadi atas. Kekuatan mereka biasa-biasa saja dan mudah dikalahkan. Bahkan para ahli peringkat ke-9 alam abadi atas sangat sedikit, dan mereka sama sekali bukan tandingan saya. Adapun para tetua yang ditinggalkan di kota Yunxian oleh kuil, yang terkuat di antara mereka hanya berada di peringkat ke-9 alam abadi atas. Meskipun mereka lebih kuat daripada para ahli keluarga Wu, itu hanya jika dibandingkan. Dev terdiam sejenak, kilatan dingin terpancar di matanya. 3 hari yang lalu, kalian seharusnya sudah mendengar bahwa aku telah membunuh 3 naga iblis alam abadi tingkat 9 di luar lembah Tianlong hanya dalam 10 tarikan napas. Ketiga naga iblis itu adalah musuh alami ras naga. Mereka sangat kuat, jauh melampaui kultivator tingkat 9 biasa di alam abadi atas. Mereka memiliki kulit tebal dan pertahanan yang luar biasa, dan kekuatan serangan mereka juga sangat kuat. Meskipun begitu, mereka tidak akan mampu bertahan 10 napas pun melawan saya sebelum saya membunuh mereka. Setelah mendengar kata-kata Dev, Ming Li dan Liu Qianqian merasa jauh lebih tenang.
Dengan kehadiran Dev, mereka hanya perlu membantu dari balik layar. Kota abadi awan, langit menggantung rendah. Kota metropolitan yang dulunya ramai, diselimuti awan keberkahan dan tempat burung bangau pernah terbang berkelompok, kini diselimuti lapisan kegelapan kelabu yang tak tembus pandang. Awan-awan itu begitu tebal sehingga seolah-olah memberatkan tembok-tembok kota, memancarkan rasa kesepian dan kesedihan yang mencekik. Dampak dari pertempuran berdarah 3 hari lalu belum sepenuhnya mereda, namun sudah bergema seperti guntur di seluruh dunia kultivasi. Keluarga Chen, yang telah berdiri selama 1000 tahun dan berakar kuat dalam keluarga, dibantai dalam semalam, tidak menyisakan seekor ayam atau anjing pun yang hidup. Desas-desus menyebar dengan cepat. Ada yang mengatakan bahwa keluarga Chen bertindak gegabah dan melindungi seorang penjahat buronan kuil, sehingga mendatangkan hukuman ilahi. Ada yang mengatakan bahwa keluarga Wu telah merencanakan ini sejak lama, menggunakan kuil tersebut untuk melaksanakan pengambil alihan mereka, dan bahwa metode mereka sangat kejam. Bahkan ada yang berpendapat bahwa putri sulung keluarga Chen yang berhasil melarikan diri itu tidak lebih dari seekor kura-kura dalam toples, dan cepat atau lambat akan diseret keluar dan dihancurkan menjadi debu. Pendapat terbagi, dan orang-orang dipenuhi kecemasan. Namun semua orang tahu satu fakta, mulai sekarang, dunia kota Yunxian menjadi milik keluarga Wu. Rumah Wu hari ini didekorasi dengan meriah menggunakan lampion dan pita warna-warni. Di dalam dinding berwarna merah terang, lampion merah tergantung tinggi, dan suara alat musik gesek dan tiup memenuhi udara, menciptakan suasana perayaan yang meriah. Hal ini sangat kontras dengan kota yang tak bernyawa di luar kota, menciptakan efek yang sangat absurd dan mengganggu. Hari ini adalah ulang tahun Wu Lai, kepala keluarga Wu. Wu Lai, sosok kuat di tingkat pertama alam abadi sejati, adalah pilar keluarga Wu. Saat itu, ia duduk di kursi utama aula utama, mengenakan jubah ular piton, wajahnya berseri-seri, menikmati gelombang sanjungan dari para tamu dari segala arah. Di sampingnya berdiri putra sulungnya, Wu Lingyun, mengenakan pakaian bagus, tampak elegan dan dengan senyum sopan di bibirnya. Namun, jika seseorang mampu menatap ke kedalaman matanya, mereka akan menemukan sedikit rasa takut dan kesedihan yang tidak dapat disembunyikan dengan cara apapun. Kejadian 3 hari lalu, seperti mimpi buruk, terus terulang di benaknya siang dan malam. Sosok yang turun bagaikan dewa atau iblis, mata acuh tak acuh yang menganggap semua makhluk hidup sebagai semut, dan para pendamping yang biasanya angkuh dan berkuasa. Bayangan dirinya yang dengan mudah dihancurkan seperti kertas di hadapan orang itu. Setiap adegannya membuat keringat dingin mengucur di tengah malam. Dia melarikan diri dan kembali. Dia nyaris tidak berhasil kembali ke sini berkat jimat teleportasi penyelamat nyawa yang telah diminta ayahnya, meskipun ayahnya merasa malu. Namun dia tahu lebih baik daripada siapapun, orang itu tidak akan membiarkannya pergi. Orang itu pasti akan datang. Wu Lai dengan saksama memperhatikan tingkah laku putranya yang tidak biasa, sedikit mengerutkan kening, dan berkata dengan suara rendah, "Ling Yun, kenapa kau terlihat begitu linglung? Hari ini ulang tahunku, jangan tidak sopan." Wu Lingyun tersadar dari lamunannya dan memaksakan senyum yang lebih mirip meringis, "Ayah, maafkan aku. Aku hanya merasa sedikit lelah akhir-akhir ini." Dasar tak berguna. Wu Lai mendengus dingin, sedikit rasa jijik terpancar di matanya, bukankah dia hanya seorang anak kecil di peringkat ketiga alam abadi atas? Sekalipun dia agak tidak lazim, jika dia berani memasuki gerbang keluarga Wuku, aku, ayahnya, bisa membunuhnya dengan satu pukulan telapak tangan. Kenapa panik? Wu Lingyun membuka mulutnya, jakunnya bergerak-gerak, tetapi pada akhirnya, dia menelan kembali kata-kata yang hendak keluar. Dia tidak berani mengatakannya. Dia tidak berani memberitahu ayahnya bahwa yang disebut pemuda abadi tingkat 3, itu telah mencabik-cabik 3 naga iblis dengan garis keturunan abadi tingkat 9 dengan tangan kosong hanya dalam 10 tarikan napas. Jika dia memberitahu ayahnya hanya akan berpikir dia gila dan berbicara omong kosong. Saat ayah dan anak itu berbisik-bisik, tiba-tiba terjadi keributan di luar rumah besar itu. Suara itu semakin keras saat mendekat, seketika menghancurkan suasana damai pesta ulang tahun tersebut. Wajah Wu Lai memerah, dan dia melambaikan tangannya sambil berkata, "Pergi dan lihat siapa yang bersikap begitu lancang di sini." Seorang penjaga, setelah menerima perintahnya, hendak berbalik dan bahkan belum melangkah keluar dari aula ketika dia mendengar. Boom! Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba memecah keheningan. Gerbang merah menyala, simbol prestise keluarga militer, setebal 3 kaki dan dihiasi dengan formasi pertahanan yang tak terhitung jumlahnya, terbuka seperti selembar kertas rapuh dalam sekejap. Serpihan kayu beterbangan kemana-mana, kerikil terlempar, dan gelombang kejut dahsyat yang membawa asap dan debu langsung menyelimuti seluruh aula utama. Para tamu tersentak kaget, dan gelas-gelas anggur jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Di tengah kekacauan dan kepulan debu, 4 sosok perlahan masuk. Sang pemimpin, yang jubah emas panjangnya berkibar tertiup angin, tidak memancarkan fluktuasi energi spiritual sedikit pun, namun ia tampak seperti sedang memikul gunung yang menjulang tinggi di punggungnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, hati semua kultivator yang hadir tanpa sadar menegang. Wajahnya sedingin dan setegas besi, matanya sedalam dan tak terduga seperti jurang, dan kemanapun pandangannya tertuju, udara seolah membeku menjadi embun beku. Bab 6141, hanya itu. Di belakangnya, diikuti oleh seorang wanita berpakaian putih bersih, serta seorang pria dan wanita muda. Mereka adalah Dev dan kelompoknya. Ketika Wu Lingyun melihat wajah itu dengan jelas, dia terdiam, wajahnya pucat pasi, dan kakinya lemas, menyebabkan dia jatuh terduduk di kursinya. Giginya bergemeletuk, mengeluarkan suara berderak, "Dev! Dev! Kau!" Teriakan melengking dan putus asa itu langsung menggema di seluruh aula yang sunyi senyap.
Wu Lei tiba-tiba berdiri, aura alam abadi sejatinya meledak seperti gunung, matanya seperti kilat, menatap tajam sosok emas itu, kaulah pelaku yang menghancurkan keluarga Chen, Dev. Dev berhenti dan melirik acuh tak acuh ke seluruh ruangan. Para tamu yang biasanya menganggap diri mereka berasal dari keluarga terhormat, di bawah tatapannya, tak seorang pun dari mereka berani menatap matanya, semuanya menundukkan kepala dan gemetar. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Wu Lei, dan dia bertanya dengan nada tenang, seolah-olah menanyakan cuaca, Anda Wu Lei. Wu Lei, yang diliputi amarah, tertawa terbahak-bahak hingga debu berjatuhan dari langit-langit, berani-beraninya kau. Aku hanya mencarimu, dan kau malah datang ke depan pintuku untuk mati. Sekarang kau sudah di sini, jangan berani-berani pergi hidup-hidup. Dev tersenyum. Senyumnya tipis, namun mengandung aura mengejek dan meremehkan semua makhluk hidup, persis sama dengan ekspresi yang dia tunjukkan saat menatap Wu Lingyun 3 hari lalu. Dikirim langsung ke rumah Anda. Dia mengulanginya dengan lembut, suaranya tidak keras, tetapi jelas terdengar oleh semua orang. Wu Lei, sepertinya kau salah paham tentang posisimu. Dia perlahan mengangkat tangannya, jari-jarinya yang ramping menyentuh Wu Lei dan menunjuk langsung ke Wu Lingyun di belakangnya. Saya di sini hari ini hanya untuk melakukan dua hal. Suara itu dingin dan tanpa keraguan. Pertama, bunuh Wu Lingyun. Kedua, musnahkan keluarga Wu. Begitu dia selesai berbicara, ruangan itu langsung gempar, diikuti oleh keheningan yang mencekam. Para tamu saling memandang dengan tak percaya dan perasaan heran. Apakah anak ini gila? Wu Lei adalah seorang ahli alam abadi sejati tingkat pertama yang sesungguhnya. Keluarga Wu memiliki puluhan ahli di alam abadi atas dan ratusan penjaga elit, membentuk barisan yang tangguh. Beraninya dia, sendirian, hanya dengan 3 junior yang tampak tak lebih dari alam abadi atas, mengucapkan kata-kata arogan seperti memusnahkan seluruh keluarga Wu. Wu Lei gemetar karena marah, dan tertawa terbahak-bahak, bagus. 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 Selama 100 tahun aku mengembara di kota Yunxian, ini pertama kalinya aku melihat orang bodoh dan sombong seperti ini. Para penjaga, tangkap mereka. Aku akan mencabik-cabik mereka untuk menebus jiwa anakku yang ketakutan. Membunuh. Puluhan penjaga bersenjata lengkap meraung serempak, senjata mereka berkilauan dingin, dan seperti aliran baja, mereka langsung mengepung Dev dan para pengikutnya. Chen Wanxing menggenggam pedang panjang itu erat-erat, buku-buku jarinya memutih karena kekuatan genggaman, dan tatapan matanya memancarkan tekad yang kuat. Ming Li dan Liu Qianqian juga memanggil artefak magis mereka, kekuatan spiritual mereka melonjak, siap untuk bertempur. Hanya Dev yang tetap berdiri dengan tangan di belakang punggung, bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, seolah-olah dia dikelilingi bukan oleh kultivator pembunuh, tetapi oleh sekumpulan domba yang akan disembelih. Nona Chen. Tiba-tiba ia berbicara, suaranya lembut. Chen Wanxing terkejut, hah? Dev bertanya dengan tenang, bagaimana ayahmu dan para tetua meninggal? Mata Chen Wanxing sedikit memerah saat dia menggertakkan giginya dan berkata, mereka mengepung dan membunuh kami, tanpa meninggalkan jejak tubuh kami. Dev mengangguk sedikit, senyum dingin teruk di bibirnya, kalau begitu, hari ini, kau akan melihat dengan mata terbuka lebar bagaimana aku memastikan mereka bahkan tidak memiliki mayat yang utuh. Sebelum selesai berbicara, dia melangkah maju. Langkah ini, yang tampak lambat dan santai, seperti berjalan-jalan santai. Anehnya, begitu mendarat, sosoknya menghilang begitu saja, dan sedetik kemudian, ia muncul di tengah-tengah puluhan penjaga. Itu terlalu cepat. Kecepatannya begitu luar biasa sehingga bahkan indera ilahi pun tidak dapat mendeteksinya. Sebelum para penjaga sempat bereaksi, mereka melihat kilatan cahaya keemasan, dan kemudian dunia pun diselimuti kegelapan abadi. Dev tidak menggunakan mantra-mantra rumit atau melafalkan jampi-jampi yang panjang. Dengan sekali sentuhan santai, kepala seorang penjaga meledak seperti semangka yang matang. Dengan lambaian tangannya yang santai, sebuah kekuatan tak terlihat menyapu, membuat ketiga penjaga itu terlempar seperti layang-layang dengan tali yang putus, tulang rusuk mereka hancur. Dengan jentikan jarinya yang santai, cahaya kemasan memancar dari ujung jarinya, seketika menembus dai seorang penjaga dan memadamkan kekuatan hidupnya. Setiap serangan pasti akan mendatangkan korban. Setiap kali mereka jatuh, mereka langsung meninggal, bahkan tanpa sempat berteriak. Dia berjalan perlahan menembus kerumunan, pakaiannya berkibar, tak bernoda. Kemanapun ia lewat, kabut darah memenuhi udara, dan anggota tubuh berhamburan kemana-mana, seolah-olah iblis telah turun ke dunia, merenggut nyawa semudah memotong rumput. Kurang dari 10 tarikan napas. Hanya dalam 10 tarikan napas, puluhan pasukan pengawal elit tewas semuanya. Tidak ada satupun yang selamat. Mayat-mayat berserakan di lantai, darah mengalir seperti sungai, dan bau darah yang menyengat langsung memenuhi seluruh aula. Para tamu benar-benar tercengang. Mulut mereka ternganga, mata mereka hampir keluar dari rongganya, pikiran mereka benar-benar kosong. Kekuatan seperti apa ini? Taktik macam apa ini? Mereka bahkan tidak melihat bagaimana Dev melakukan aksinya sebelum orang-orang itu tewas. Ini adalah kekalahan telak yang telanjang dan tak terbantahkan. Ekspresi Wu Lei akhirnya berubah. Rasa jijik dan kemarahan yang awalnya ada kini telah digantikan oleh rasa khidmat yang mendalam. Ia akhirnya mengerti mengapa putranya begitu ketakutan. Pemuda ini sama sekali tidak bisa dinilai berdasarkan akal sehat. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang ahli yang sangat kuat di tingkat pertama alam abadi sejati. Bagaimana mungkin dia bisa diintimidasi oleh seorang junior? Beraninya kau, dasar bocah nakal. Wu Lei meraung, esensi sejatinya melonjak liar, dan aura alam abadi sejati meledak, menyebabkan seluruh aula bergetar.
Dia mengangkat tangannya dan mengayunkan telapak tangannya, seolah-olah memegang gunung yang menjulang tinggi di telapak tangannya, dengan kekuatan untuk membelah gunung dan menghancurkan bebatuan, serta menghancurkan dunia, dan menghantamkannya dengan keras ke arah mahkota Dev. Pukulan telapak tangan ini mengandung seluruh kekuatan hidupnya, cukup untuk meratakan sebuah gunung. Menghadapi serangan dahsyat ini, Dev mendongak melihat jejak telapak tangan raksasa yang datang ke arahnya, senyum nakal muncul di bibirnya. Dia tidak menghindar, dia bahkan tidak mengangkat tangannya untuk membela diri. Dia berdiri di sana dengan tenang, tangan di belakang punggungnya, membiarkan telapak tangan yang mengerikan itu menghantamnya dengan keras. Boom! Raungan yang memekakkan telinga mengguncang langit, dan gelombang kejut dahsyat menyebar dari kedua orang itu, seketika mengubah meja dan kursi di sekitarnya menjadi debu. Banyak tamu dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan terlempar ke udara, batuk darah. Bibir Wulai melengkung membentuk senyum kejam dan penuh kemenangan, anak nakal yang sombong, bersiaplah untuk mati. Namun, sesaat kemudian, senyumnya membeku sepenuhnya di wajahnya. Asap dan debu menghilang. Dev tetap berdiri di tempat yang sama, tanpa bergerak. Jubah emasnya bahkan tidak kusut. Tidak ada satupun luka, bahkan ujung jubahnya pun tidak robek. Mata Wulai hampir keluar dari rongganya, pupilnya menyempit tajam, dan suaranya bergetar, ini, bagaimana mungkin? Esensi sejatiku, bahkan tidak bisa melukaimu sedikit pun. Dev mengangkat tangannya dan dengan anggun menepis debu yang sebenarnya tidak ada di lengan bajunya, dengan sedikit nada kecewa dalam suaranya, hanya itu. Bab 6142, Pemusnahan. Dua kata itu bagaikan dua tamparan keras di wajah Wulai, dan juga di hati seluruh anggota keluarga Wu. Wajah Wulai memucat, dipenuhi rasa malu dan kemarahan. Ia akhirnya menyadari bahwa pemuda di hadapannya 100 atau 1000 kali lebih menakutkan daripada yang ia bayangkan. Aku tidak percaya, aku tidak percaya. Dia mengertakkan giginya dan menyerang lagi. Kali ini, dia tak menahan diri, melepaskan teknik bela diri terkuat. Pukulan tinju dan telapak tangan saling berjalin membentuk jaring, setiap gerakan mematikan dan setiap langkah dipenuhi niat membunuh, seolah-olah dia ingin mencabik-cabik Dev. Namun, hasilnya tetap tidak berubah. Dev tetap teguh, tidak menghindar atau mengelak, berdiri kokoh seperti pilar kekuatan. Setiap pukulan mengenai Dev, tetapi seperti lembu lumpur yang tenggelam ke laut, bahkan tidak menimbulkan riak. Setiap pukulan telapak tangan mengenai dada Dev, namun terasa seperti hembusan angin lembut yang menyapu punggung gunung, tidak mampu menggoyahkannya sedikitpun. Setelah 10 langkah, Wulai terengah-engah, tubuhnya dipenuhi keringat, dan matanya dipenuhi rasa takut yang luar biasa. Tangannya mulai gemetar tak terkendali, dan tulang-tulang jarinya berdenyut kesakitan, seolah-olah dia tidak sedang memukul seseorang, melainkan menggunakan daging dan darahnya untuk memukul besi hitam kuno itu. Dev tetap berdiri di sana dengan tenang, menatapnya dengan mata setenang kolam yang diam, tanpa riak. Apakah kamu sudah cukup? Dev bertanya dengan lembut, suaranya terdengar sangat tenang. Wulai membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu yang kasar atau mengancam, tetapi mendapati tenggorokannya kering dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Getaran itu, yang berasal dari lubuk jiwanya, benar-benar merampas semangat juangnya. Dev perlahan mengangkat tangannya, gerakannya lambat dan lembut. Lalu, dia menamparkan dengan telapak tangannya. Engah. Bunyi gedebuk yang teredam. Kepala Wulai yang angkuh itu seketika meledak seperti semangka yang dihantam palu berat. Warna merah dan putih berceceran di seluruh tanah. Mayat tanpa kepala itu bergoyang, lalu jatuh langsung ke tanah dengan bunyi gedebuk. Wulai, kepala keluarga Wu dan seorang ahli alam abadi sejati tingkat pertama, telah gugur. Mati dengan begitu telak, begitu memalukan, begitu menggelikan. Seluruh ruangan menjadi hening. Suasananya sangat hening. Para tamu, para murid seni bela diri, dan para penjaga yang selamat semuanya terstunet, seolah-olah mereka membeku di tempat. Wulai, seorang kultivator alam abadi sejati tingkat 1, meninggal begitu saja. Dia tewas seketika hanya dengan satu pukulan telapak tangan oleh seorang kultivator alam abadi tingkat 3, semudah memukul lalat. Apakah dunia sudah gila? Dev menarik tangannya, tatapannya dengan tenang menyapu seluruh ruangan. Kemanapun pandangannya tertuju, semua orang menundukkan kepala, tak seorang pun berani menatap matanya. Siapa lagi? 3 kata, setenang air yang tenang, namun menggema seperti guntur di hati setiap orang. Tidak seorang pun berani bergerak. Tidak seorang pun berani berbicara. Bahkan suara napas pun sengaja diredam seminimal mungkin. Wu Lingyun terkulai di kursi, sudah tidak bisa menahan kencing. Air kencing mengalir di celana panjangnya, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. Dia menatap mayat ayahnya yang tanpa kepala dan tanah yang berlumuran darah, pikirannya kosong, hanya dipenuhi keputusasaan yang tak berujung. Dev melangkah mendekatinya. Setiap langkah terasa seperti menghantam jantung Wu Lingyun, hampir mencekiknya dan membuat detak jantungnya berhenti. Akhirnya, Dev berhenti di depannya. Saat bayangan mulai menyelimuti, Wu Lingyun merasa seolah-olah kematian itu sendiri telah mencekik lehernya. Wu Lingyun. Dev berbicara, suaranya tetap tenang, tidak menunjukkan kegembiraan maupun kemarahan. Sudah kukatakan sebelumnya, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa kau sentuh. Beberapa orang memang tidak bisa dianggap remeh. Wu Lingyun membuka mulutnya, ingin berlutut dan memohon belas kasihan, ingin bersujud dan mengakui kesalahannya, ingin mengatakan bahwa dia dipaksa oleh ayahnya. Tetapi rasa takut yang luar biasa mencekik tenggorokannya, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun.
Dia hanya bisa gemetar dan meneteskan air mata. Dev menatapnya, matanya tidak menunjukkan rasa iba, hanya ketidakpedulian yang acuh tak acuh yang seolah-olah telah memahami seluk-beluk dunia. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut mengetuknya dengan jari telunjuknya. Di ujung jarinya, seberkas cahaya keemasan yang menyilaukan terkondensasi, seperti bintang yang jatuh. Engah. Kilatan cahaya keemasan muncul. Dalam sekejap, sebuah lubang berdarah, seukuran ibu jari, menembus dahi Wu Lingyun, muncul dari dahinya dan meledak menjadi awan kabut darah di bagian belakang kepalanya. Tubuh Wu Lingyun tiba-tiba kaku, ekspresinya membeku saat itu, ketakutan, keputusasaan, dan penyesalan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Bang! Tubuh itu jatuh ke tanah, mata terbuka lebar, sekarat dengan amarah yang tak terbalas. Wu Lingyun telah gugur. Dev menarik tangannya, seolah-olah dia hanya menepis nyamuk yang mengganggu. Dia berbalik dan menatap Chen Wanxing, yang berdiri dengan tenang di samping. Chen Wanxing berdiri di sana, air mata mengalir tanpa suara di wajahnya, membasahi pakaiannya. Melihat mayat Wu Lingyun, tubuh Wu Lei yang tanpa kepala, dan darah serta kehancuran di tanah, dia merasakan emosi yang tak terlukiskan meluap di dalam dirinya. Itu adalah gabungan kesedihan yang terpendam selama beberapa hari, kegembiraan akan balas dendam, dan rasa kagum serta hormat yang mendalam kepada pria di hadapannya. Ayah, para tetua, anggota keluarga Chen. Apakah kalian melihat ini? Balas dendam telah terlaksana. Selain itu, laporan tersebut sangat menyeluruh dan sangat memuaskan. Dev berjalan menghampirinya, mengulurkan tangan, dan dengan lembut menepuk bahu kurusnya. Tangan itu hangat dan kuat, seketika menghilangkan rasa dingin di hatinya. Ayo pergi. Suaranya tetap tenang, namun memiliki kekuatan yang menenangkan. Ada juga orang-orang dari kuil yang menunggu kita. Chen Wanxing mendongak menatapnya dengan mata berkaca-kaca dan mengangguk dengan penuh semangat. Setengah jam kemudian, kota Yunxian, cabang dari kuil tersebut. Kuil yang dulunya megah dan mengesankan ini, simbol kekuatan tertinggi kuil, kini hanyalah reruntuhan. Asap mesiu masih mengepul di antara tembok-tembok yang hancur dan reruntuhan. Mayat ketiga tetua kuil itu tergeletak berserakan di genangan darah, ekspresi mereka yang tadinya angkuh kini berubah menjadi ketakutan. Lebih dari 20 prajurit elit kuil juga tewas seketika, tanpa ada yang selamat. Dev berdiri di tengah reruntuhan, jubah emasnya sedikit bergoyang tertiup angin, masih bersih dan tak tersentuh debu sedikit pun. Seolah-olah pembantaian itu tidak ada hubungannya dengan dia hanya lewat dan dengan santai menyingkirkan beberapa butiran debu. Di belakangnya, Chen Wanxing, Ming Li, dan Liu Qianqian menyaksikan semua ini dalam diam, hati mereka dipenuhi dengan gejolak emosi. Bekas air mata di wajah Chen Wanxing telah mengering. Saat melihat mayat-mayat musuh yang telah menyebabkan kehancuran keluarganya, dia tidak merasakan kebencian di matanya, hanya kelegaan yang luar biasa. Dev. Dia berbicara pelan, suaranya sedikit serak. Dev menoleh untuk melihatnya. Chen Wanxing menarik napas dalam-dalam, berjalan menghampirinya, merapikan pakaiannya, membungkuk dalam-dalam, dan berdiri di sana untuk waktu yang lama. Terima kasih. Ketiga kata ini memiliki bobot yang sangat besar. Bersambung.